Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Hari ini adalah minggu pertama kita selama berpuasa, ya. Setelah pemanasan, ini pemanasan ya. Setelah kita menjalankan UTS selama 2 minggu ya, berlalu, gitu ya. Jadi ini adalah minggu ke-9. Dengan materi kita di minggu ke-9 adalah tentang directed graph. Sebelum kita mulai, saya berharap semuanya berada dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani ya. Jadi yang biasanya sering ngemol jadi nggak ngemol, yang biasanya sering main jadi nggak main. Jadi silakan dirubah aktivitas hiburannya dengan aktivitas ya, rohani tetap terjaga. Oke, minggu ini kita akan belajar tentang materi directed graph dengan subbab seperti berikut. Ada directed graph, ada connection on directed graph, terus kemudian matrix for directed graph, dan beberapa aplikasi. Oke, nah untuk mengawali saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi dari directed graph. Directed graph atau digraph atau oriented graph G adalah sebuah graf yang memiliki komponen himpunan dari V terhadap G, A terhadap G, serta V terhadap G. Di mana G ini adalah vertex dari graf G, A ini adalah arc. Arc itu bisa didefinisikan busur ya, atau garis berarah. Jadi seperti kita lihat demikian. Sedangkan C adalah fungsi insiden yang memetakan antara vertex awal dan vertex tujuan. Memetakan antara origin dan terminus. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dalam directed graph kita akan menemukan istilah yang disebut incident out dan incident in. Incident out adalah jika sebuah arc yang keluar dari vertex. Jadi misalkan dari V2, ini vertex 2, arc apa yang keluar? Ini kan keluar ya, berarti E5 ini adalah arah keluar. Tapi kan dia looping, jadi dia bisa dikatakan arah keluar, dia juga bisa dikatakan dengan arah masuk, seperti itu. Nah, jumlah arc yang berincident out disebut out degree atau derajat keluar, atau out valence atau outward demi-degree, dan dituliskan sebagai bentuk berikut. Saya rasa sudah familiar ya dengan istilah D. D itu adalah degree atau derajat dari vertex ke I. Plus ini adalah menandakan bahwa dia adalah incident out, plusnya. Nah, pada incident in maka kebalikannya. Disebut incident in jika ada sebuah arc yang masuk ke sebuah vertex. Oke ya, misalkan V3 kita lihat berapa, ini ada masuk, ini ada masuk, ini ada masuk, ini ada masuk, maka dia disebut incident in. Dan jumlah arc atau jumlah anak panah atau jumlah garis berarah yang berincident in dia disebut in degree ya, atau derajat in, atau in valence, atau inward demi-degree. Ditulisnya adalah seperti ini. Bedanya kalau out adalah plus, kalau in adalah minus. Jadi ini adalah degree dari vertex ke I dengan insiden. Nah, berikut adalah hitungannya. Misalkan kita lihat, kita fokus pada I-nya adalah 1, alias vertex ke 1. Kita lihat vertex ke 1, berapa banyak yang incident out, berapa banyak yang keluar. Di vertex 1 ada 1 keluar, 2 keluar, 3 keluar. Maka degree out degree dari vertex 1 adalah 3. Terus selanjutnya, misalkan vertex 4, kita lihat vertex 4,
berapa banyak yang keluar dari vertex 4? Oh, ini vertex 4 cuma satu aja yang keluar. Berarti degree dari vertex 4 adalah 1, sudah sesuai. Nah, sekarang kita belajar in degree-nya. Dari vertex 4, in degree-nya berapa banyak anak panah yang masuk ke vertex 4? Ada 1, ada 2, ada 3. Maka derajat in degree-nya atau derajat masuknya dari vertex 4 sejumlah 3. Seterusnya, saya rasa tidak susah. Nah, pada sebarang di graf, jumlah total in degree itu pastilah sama dengan jumlah out degree. Atau dikatakan bahwa sigma ini ya, jadi ketika ini semua dijumlahkan, dia pasti hasilnya sama dengan yang di sini. Kita lihat ya. 3, 4, 5, 6, 10. 3, 6, 10. Sudah sesuai. Oke, kita lihat misalkan ini adalah sebuah graf G, ini adalah sebuah graf H. Misalkan nih ada sebuah graf H yang dibentuk persis dari graf G. Namun bedanya adalah dia dihilangkan tanda panahnya. Jadi dia sebenarnya graf yang sama, namun graf H ini graf tidak berarah, graf G ini adalah graf berarah. Maka dengan demikian graf H ini dia disebut underlying graf G atau graf pokok dari graf G. Ya, sebenarnya graf G itu ya awalnya dari sini, namun dia diberi arah. Dan sepasang vertex dikatakan di-connected ya, jika masing-masing vertex tersebut adalah saling menjangkau. Jadi misalkan vertex 1 dan vertex 4 dia di-connected, saling menjangkau. Dia yang masuk, dia yang keluar, saling menjangkau, ada kaitannya. Nah, sedangkan vertex 1 dan vertex 5, oh tidak, dia tidak berhubungan langsung, sehingga dia tidak di-connect. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa definisi lagi, ada simple digraph. Simple digraph itu adalah sebuah digraph atau directed graph yang yang tidak memiliki self loop dan paralel. Saya rasa mirip dengan definisi yang sebelumnya ya, intinya yang simple itu berarti dia nggak punya loop dan nggak punya paralel sesuatu, tergantung dengan case-nya apa gitu ya. Nah, lalu definisi yang kedua adalah tentang asymmetric digraph. Asymmetric digraph adalah sebuah digraph di mana tidak ada pasangan vertex yang terhubung oleh lebih dari satu arah. Ya, jadi sebuah digraph dikatakan asymmetric digraph jika digraph tersebut tidak ada pasangan vertex oleh lebih dari satu arah. Nah, kalau symmetric digraph maka kebalikannya adalah digraph di mana untuk setiap arc AB itu pasti akan terdapat arc BA. Jadi dia saling terhubung. Nah, sebuah complete asymmetric digraph, tadi asymmetric berarti tidak ada pasangannya terhubung lebih dari satu arc ya, atau disebut juga turnamen. Jadi complete asymmetric digraph itu disebut turnamen. Dengan V vertex, dia akan memiliki jumlah edges sejumlah V dikalikan V-1 dibagi 2. Itu adalah jumlah turnamennya. Ya. Oke. Nah, sedangkan complete symmetric digraph, dia akan memiliki jumlah arc sejumlah V dikurangi V-1. Gitu ya. Apakah bedanya ini arc dan edge? Ini sama. Ya, jika dia ada arahnya, maka dia disebut arc. Jika dia tidak ada arahnya, edge. Apakah rumusnya sama? Sama. Jika kita menemukan yang asymmetric digraph adalah dengan menggunakan arah, maka dia adalah arah. Nah, sebuah digraph G dikatakan balance jika untuk setiap vertex PI, yaitu vertex ke I, dia berlaku in degree sama dengan out degree. Atau kebalikannya, out degree dari vertex tersebut sama dengan in degree dari vertex tersebut. Nah, itu dikatakan balance ya.
Dan sebuah balance digraph disebut pseudo-symmetric digraph atau isograph. Ya, jadi di dalam teori graf ini kita akan menemukan banyak definisi-definisi yang akan kita gunakan dalam aplikasi. Jadi mohon untuk tidak dilupakan, ya. Jadi definisi dari isograf atau pseudo-symmetric digraph itu adalah sebuah balance digraph. Dan dia disebut regular digraph jika nilai derajatnya sama untuk semua vertex pada graf G. Jadi regular digraph itu adalah jika derajat semua vertexnya sama. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Sekilas kita pasti bisa menduga dia apa. Dia semacam turnamen ya, bentuk turnamen gitu ya. Atau komplik metric digraph. Nah, teorema 7.1 menyampaikan bahwa sebuah digraph G disebut Euler digraph jika dan hanya jika graf G tersebut bersifat connected dan balance. Balance tadi apa? Yang masuk sama dengan yang keluar. Contohnya seperti ini. Misalkan antara vertex ini dan vertex ini, dia ada yang masuk, dia ada yang jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Yang keluar ada 1, 2, yang masuk ada 1, 2, dan seterusnya. Ya. Ini ada 6 macam ya, ada 3. Berarti yang masuk ada 3, yang keluar ada 3. Oke. Karena dia harus menuju ke vertex-vertex lainnya. Yang masuk dari vertex lainnya dan dia akan menuju ke vertex lainnya. Nah, yang lagi sebuah complete digraph atau complete graph yang memiliki orientasi, dia disebut reference graph atau turnamen. Dalam dunia game disebut round robin. Kalau turnamen ini sudah familiar ya di dalam wawasan saudara lainnya atau turnamen apa yang e-sport gitu ya seperti itu. Nah, namun ada istilah turnamen yang mungkin saudara baru kenal, dia adalah round robin turnamen. Ini adalah salah satu jenis turnamen yang cukup populer ya. Round robin ini cukup populer, mungkin beberapa sudah mengenal, beberapa belum. Ya, itu seperti apa. Nanti akan kalian pelajari lagi ya. Ini contohnya seperti ini. Ada beberapa macam turnamen yang terdiri dari 4 vertex. Masing-masing 4 vertex itu kombinasinya itu seperti apa saja. Jadi dia itu tadi sebenarnya penjabaran dari graf yang di halaman sebelumnya. Jadi misalkan ini adalah pemainnya ya, ada 4 pemain, kira-kira pemain itu melawan dengan mana saja, terus kemudian yang menang siapa gitu ya. Dia akan melawan dengan sini, kemudian ini nanti akan melawan dengan ini akan melawan dengan ini, seperti itu. Atau pilihan lain, ini akan melawan ini akan melawan ini, dan nanti masing-masing semuanya akan melawan ini, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, kemudian teorema 7.1, teorema Ricci, dia menyatakan bahwa setiap turnamen itu pasti memiliki directed Hamiltonian path. Saya rasa semuanya sudah kenal ya, directed Hamiltonian path ya, yang di sebelum UTS kita sudah bahas. Oke. Silakan jika ada pertanyaan disimpan, nanti boleh ditanyakan saat kita di Hangout Meet ya. Oke, selanjutnya adalah connection pada directed graph. Pengertian directed walk, directed path, dan directed cycle pada digraph mengacu kepada pengertian istilah dari walk, path, dan cycle. Jadi dia bedanya cuma directed-nya. Jadi subjeknya itu sama, yaitu walk, path, dan cycle. Pada graf biasa dengan memperhatikan arah panah pada arah yang dilalui. Bedanya cuma ada arah panahnya. Nah, jika walk, path, dan cycle dibuat pada sebuah digraph tanpa mengindahkan arah panah, maka dia disebut semi-walk, semi-path, dan semi-cycle. Dan sebuah digraph disebut connected jika terdapat setidaknya
ada satu path untuk setiap pasang vertex sebara dan disebut strongly connected jika terdapat sebuah directed path untuk setiap pasang vertex sebara, atau jika tidak dia akan disebut weakly connected. Ya, jadi kalau connected itu paling tidak ada satu path pada setiap pasang vertex. Kalau strongly connected itu ada directed path untuk setiap pasang vertex sebara. Jadi jika tidak ada directed path untuk setiap pasang vertex, maka graf tersebut disebut weakly connected. Oke. Nah, kita bisa melihat bentuk tree berikut. Sebuah tree pada di graf G dikatakan arborescence jika tree tersebut memiliki properti sebagai berikut. Tree tidak mengandung cycle. Oke. Baik directed maupun semi. Kemudian pada tree tersebut hanya terdapat satu vertex dengan integer sama dengan 0. Oke, kita lihat mana satu vertex yang integernya 0. Ya, nggak ada integer. Dan kemudian setiap leaf pada tree tersebut dapat terkunjungi dari root pada dengan mengikuti arah panah yang ada. Seperti kita lihat semua mengikuti arah panah yang ada. Jika memenuhi 3 syarat tersebut, maka tree tersebut dikatakan arborescent. Definisi lagi ya. Nah, spanning tree ya. Spanning tree pada di graf mengikuti konsepsi dari spanning tree pada undirected graph. Dia dikatakan spanning arborescence jika spanning tree dapat dibuat pada sebuah graph dengan mengambil sebuah vertex sebagai roots dan mengikuti arah-arah panah yang ada untuk mengunjungi sebuah vertex yang lain. Jadi kita seolah-olah membuat tree, tapi dia dari spanning graph atau dari directed graph. Ya, dari directed graph dan dia kita buat spanning tree. Misalkan kita ambil yang ini adalah level satunya gitu ya. Ini adalah level satunya, ini adalah yang ujung sendiri. Kemudian mana arah panahnya? Ini yang berwarna biru ini dia disebut spanning tree dari sebuah sama bentuk. Bagaimana kita memilih yang ujung ini adalah yang root itu yang mana gitu ya. Root ini yang paling ujung itu root ya atau akarnya yang tidak ada incident in. Sehingga dia tidak bisa dimasukkan. Bu, ini kan ada incident in. Makanya kita memilih mereka sebagai bagian dari spanning tree. Jadi yang spanning tree-nya adalah yang berwarna biru. Oke. Oke. Kedua, kita lihat apa definisi yang akan dipelajari ya. Dalam sebuah digraf juga dikenal istilah komponen. Dalam setiap komponen dimungkinkan terdapat fragments, yaitu sebuah subgraf yang memiliki sifat maksimal strongly connected. Ya, masih ingat definisinya ya sebelumnya. Nah, graf di samping memiliki dua komponen, yaitu ada G1 dan G2. G1 memiliki 4 fragmen, G2 memiliki 1 fragmen. Fragmen itu seperti apa? Gitu ya. Ya, dia terhubung oleh beberapa connected graph lagi. Gitu ya. 1 fragmen, 2 fragmen, 3 fragmen, gitu ya. 4 fragmen. Kalau yang ini, hanya ada satu area yang dia terconnected, maka dia disebut satu, ya hanya memiliki satu fragmen. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan dicatat, nanti boleh disampaikan kepada saya ya.
Ya, dan sebagai catatan ya, fragmen itu adalah yang searah dalam setiap komponen terhadap fragmen, yaitu subgraf yang arahnya yang searah, jadi membentuk connected. Jadi misalkan ini ya, jadi dia seperti terkoneksi, seperti berjalan gitu. Dan ini juga berkaitan. Ini kenapa tidak fragmen? Karena dia tidak berjalan. Setelah ke arah sini dia tidak berlanjut karena arahnya adalah berbeda, maka dia tidak disebut sebagai fragmen. Oke, selanjutnya adalah definisi dari insiden matrix. Insiden matrix pada sebuah digraf G akan memiliki entry IIJ, yaitu jumlah insiden antara vertex PI dengan edge EJ. Oke, saya ulangi, insiden matrix pada sebuah digraf G akan memiliki entry I, itu apa? Definisinya IJ, yaitu jumlah insiden antara vertex PI dengan edge EJ, gitu ya. Jadi I-nya itu adalah alamatnya ya, alamat dari V-nya, V keberapa, J-nya itu adalah alamat dari edge-nya. Dimana aturannya adalah nilainya akan 1 jika arc J-nya berinsiden out dengan vertex I. Nilainya akan -1 jika arc J-nya berinsiden dengan vertex I. Dan akan bernilai 0 jika arc J-nya tidak berinsiden dengan vertex I. Coba kita lihat, misalkan kita lihat vertex 1 dengan edge 2, berarti I-nya 1, J-nya 2. Vertex 1 dengan edge 2. Vertex 1 di sini, edge 2 di sini. Dia tidak berinsiden. Maka nilainya adalah 0. Terus kemudian asal lagi kita ambil vertex 3 dengan E5, misalkan edge 5. Vertex 3 dengan edge 5. Vertex 3 adalah ya mereka berinsiden. Berinsiden apa? Berinsiden in. Sehingga nilainya adalah -1. Ya, kenapa? Karena edge E5 ini dia adalah tanda panahnya masuk ke V3. Bagaimana kalau V3 dengan E4? Kita lihat V3 dengan E4 dia 1. Kenapa? Karena tanda panah E4 adalah keluar dari V3 atau berinsiden out, sehingga di sini nilainya adalah itu. Sehingga matriks-matriks ini dibuat dengan mengidentifikasi satu persatu hubungan antara vertex dan edge. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, masih jalan ya, saya mau cek dia masih jalan atau tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Insiden, sekarang kita ke cycle matrix gitu ya. Cycle matrix pada sebuah digraf G akan memiliki entry JIJ yang menyatakan apakah edge EI ada di dalam cycle atau sirkuit CJ. Ya, di mana nilai CIJ-nya adalah 1 jika arc J ada dalam cycle I dengan arah atau nilainya adalah -1 jika arc J-nya ada dalam cycle I dengan arah atau orientasi yang berbeda. Dan nilainya akan 0 jika arc J-nya tidak ada dalam cycle I. Sekarang kita coba lagi. Kita diminta mencari nilai dari G. Nulisnya seperti itu ya, bacanya.
Oke. Yang lain adalah ini Bu, kita bisa buat cycle yang ini ya. Terdiri dari apa? E2, E3, E2, E5, E6. E2, E3, E5, E6 ini. Yang terakhir yang terdiri dari Oke. Nah, lalu sekarang kita